Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan mengaturkan perihal tentang juhud. Dalam arti kata, juhud adalah melepaskan hati dari pengaruh duniawi. Namun tak bisa dipungkiri, seiring berjalannya waktu, kesenangan dunia begitu dicintai oleh sebagian besar manusia. Mereka seakan-akan lupa bila kesenangan duniawi tersebut hanya berlangsung sementara. Bahkan tak sedikit manusia terlena sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, ada pula orang-orang yang sadar dan secara perlahan meninggalkan kesenangan duniawinya. Tujuannya tentu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekal untuk akhir hayatnya. Meninggalkan kecondongan atas kecintaannya pada duniawi. Inilah yang dimaksud dan yang dinamakan pula juhud. Juhud juga bisa diartikan dengan melepaskan hati dari kecintaan duniawi dan memasukkannya atau mengeluarkan dari unek dan keinginan-keinginan duniawi itu di dalam hati itu tidak ada. Dengan bahasanya melepaskan hati daripada pengaruh duniawi. Maksudnya adalah tidak kikir kepada para peminta dan tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan duniawi yang menyebabkan lalai menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, juhud juga tidak berarti kita harus mengosongkan tangan dari harta. Nah, jadi di sini kita jangan salah persepsi tentang juhud. Jangan salah arti, jangan salah kaprah. Nah, tapi juhud yang sebenarnya adalah melepaskan keinginan, kecintaan kepada duniawi agar udurul qalbi maring gawati madep maring ning Gusti Allah. Nah, maksudnya mengosongkan hati dari kecintaan dan keinginan duniawi, tapi untuk membawa dan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Jadi selalu berzikir, karena hati ini tempat kita menyebut asma Allah, bukan menyebut mobil, motor, istri cantik, jabatan bukan, tapi Allah, 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 Allah. Dan perilaku atau aplikasi juhud dalam keseharian, salah satu akhlak yang paling mulia adalah sifat juhud. Itulah yang tertanam dalam norma agama Islam yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat. Setiap muslim diwanti-wanti agar memiliki sifat ini sesuai dengan tauladan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad telah mencontohkannya kepada kita sebagai umatnya. Nah, di mana banyak di kitab-kitab ketauhidan dan di kitab-kitab
kuning juga diterangkan. Kalau bagi yang suka membaca kitab atau ahli kitab, silakan koreh lah bahasa saya. Sesuai dengan Al-Quran, dan Al-Quran pun menerangkan tentang juhud, tentang tidak mencintai duniawi dan memasukkan ke dalam hati, karena itu akan menghijab perjalanan rohaniah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 77 yang artinya, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dalam arti yaitu berjihad. Berdasarkan ayat di atas, bahwa hakikat juhud adalah meninggalkan kelebihan, kecintaan, keserakahan terhadap keduniawian dan mengharapkan akhirat. Maka derajat tertinggi dari juhud adalah tidak lagi berharap apa-apa kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah letak kesadaran seorang hamba. Jadi orang-orang juhud atau ciri-cirinya orang yang sudah juhud itu ya, tidak menjadikan harta sebagai tujuan, melainkan menjadikan harta sebagai alat untuk mendapatkan tujuan, yaitu berjihad tadi. Dan tidak meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi, yaitu membangga-banggakan duniawi. Contoh, mobil saya yang paling bagus, motor saya yang paling bagus, istri saya yang paling cantik. Nah, itu. Jadi itulah kebalikannya. Malah lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itulah orang yang bersifat juhud. Dan pengabdiannya kepada Allah tidak terpengaruh oleh kesenangan duniawi. Maksudnya tidak pernah tergoda oleh hal-hal materi, tapi dia tetap lurus kepada Allah. Itulah sekelumit sifat dan sikap orang yang juhud dalam kehidupannya. Dan orang yang juhud akan lebih banyak mengabdikan dirinya untuk umat, serta harta benda hanyalah alat yang akan digunakan untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta adalah perhiasan yang bisa digunakan untuk bekal ketaatan kepada Allah, yaitu jihadullah. Dibawa harta benda kita ini untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersedekah, infak, ya bahasanya saling membantu terhadap orang-orang yang membutuhkan, seperti Rasulullah yang mencontohkan kepada sahabatnya. Bahkan saya pernah membaca dalam hikayat Nabi Sulaiman seperti itu juga. Beliau juhud, beliau rela memberi makanan mewahnya kepada seorang fakir miskin, dan beliau rela memakan roti tawar kalau zaman sekarang dengan air putih. Tapi si fakir miskin ini diberi kebahagiaan, yaitu makan makanan seorang raja pada zaman. Dan dalam Al-Quran itu banyak yang menerangkan tentang hakikat juhud. Ya. Maka harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi aman. Sedikit kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan
serta lebih baik untuk menjadi suatu harapan. Itulah bunyi surat Al-Kahfi ayat 46. Maka seseorang yang zuhud juga lebih mengutamakan akhirat dan tak akan gila duniawi, apalagi gila harta. Nah, dirinya akan mampu mengontrol diri untuk tetap beribadah sesuai dengan syariat Islam. Nah, contoh sikap zuhud dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang zuhud hanya berorientasi pada Allah saja, bukan pada harta benda. Misalkan saat melihat mobil baru, seseorang yang zuhud tidak akan mudah terpesona dan ingin membelinya selama mobil lama masih bisa digunakan. Mobil hanya sarana transportasi biasa. Maka seorang yang zuhud akan melihat aspek fungsional ketimbang gengsinya. Sama dalam berumah tangga, seorang yang zuhud itu tidak akan pernah banyak bicara tentang perempuan, apalagi ngobrol dengan perempuan lain, selama istri yang di rumahnya bisa diajak ngobrol. Nah, itu yang namanya zuhud, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita menyaksikan atau dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang zuhud, maka itu suatu kebahagiaan, insya Allah. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Dara Mendesa dimanapun berada. Usikum bitaqullah, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah.